sampah itu apa sih? Definisi sampah itu apa? Definisi sampah itu sebenarnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pantai, podcast penting tapi santai. Episode selanjutnya kita kedatangan bintang tamu spesial, Mbak Aisyah Hodis. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Selamat datang, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. ya. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi berpuasa, ternyata semua orang masih peduli dengan sampah. Nggak puasa sampah berarti ya? Iya. Sampahnya masih ada? Sebenarnya kalau puasa sampah pasti tambah banyak. Oh begitu? Iya, karena persiapan konsumsinya lebih banyak lagi. Walaupun yang awalnya kita makan dari 3 kali jadi mungkin 2 kali. Iya, tapi persiapan lauknya, menunya kan lebih banyak. Oh, biasanya kalau karena occasion spesial. Berpuasa, iya. Ada ininya ya berarti ya, ada tren di setiap Ada. Ramadan, pokoknya hari-hari besar Iya. itu. Bisa kita Ada. lihat justru bulan puasa itu untuk sampah lebih banyak daripada hari biasa. Berarti tekanan ke yang ngumpulin, ke landfill lebih Iya. tinggi. Nah ini udah udah bicara ini udah ada fakta-fakta baru Iya. gitu. Di bulan puasa ternyata produksi sampah meningkat. Dan tren tersebut seluruh Indonesia atau yang Lombok? Ya sepanjang ini yang kita lihat di sekeliling kita ya, di Lombok misalnya. Nah, itu. Dan itu biasanya kan Indonesia mayoritas Muslim ya. Ya. Of course itu sudah meningkat pasti. Meningkat. Oke, jadi di episode ini kita mau ngobrol ya yang santai, tapi bisa menjadi bahan pelajaran untuk kami dan untuk audiens yang nonton episode ini. Boleh. Bagaimana sampah itu apa sih? Definisi sampah itu apa? Definisi sampah itu sebenarnya adalah satu zat yang dihasilkan dari sisa-sisa kegiatan manusia Sisa. yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu sebenarnya. Oke. Ya, jadi sisa dari hasil kegiatan. Bisa jadi makanan, minuman, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Bersihkan kebun, itu kan sisanya ya. Ya. Zat. Nah, itu yang dibilang tadi adalah satu benda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu Tidak sampah. bisa dimanfaatkan lagi. Berarti Ya. itu underline-nya ya. Underline. Berarti kalau bisa dimanfaatkan lagi, Maka dia akan menjadi sumber daya, Sumber atau daya, bahan bahan. atau material, raw material. yang kita bilang sampah masuk ke tempat tong sampah di dapur, berarti itu yang kita asumsikan tidak bisa dijadikan apa-apa lagi nih. Bisa. Nah, Dari dapur kan ada dua tuh, ada organik kan organik. Kalau organik bisa jadi kompos. Anorganik kita lihat spesifikasikan dulu. Plastik itu banyak. Ada PET, ada HDPE, ada PP, ada banyak sekali. Jadi itu nanti difungsikan sesuai dengan jenis Ya. sampahnya untuk plastik. Ya, berarti kalau dengan mindset itu yang di dapur pun belum tentu jadi sampah. Belum. Yang udah jadi sampah itu yang udah tidak bisa Tidak diapa-apakan saya. lagi. Betul. Itu yang ke landfill tadi. Yang ke landfill tadi. Tapi kebanyakannya itu landfill semua dibuang karena belum dimanfaatkan tadi. Nah, itu sebabnya perlu kita sosialisasikan ke masyarakat untuk pengelolaan pemanfaatan. Nah, jadi mengurangi beban TPA. Nah, Gitu. di TPA di Lombok sendiri itu bebannya bagaimana? Maksudnya apakah apa yang direncanakan masih oke? Masih bisa menampung atau sudah tekanannya sudah sangat Tergantung tinggi? kita. Tergantung kita ya. Tergantung kita masyarakat. Kalau kita tidak peduli, tidak ada pemilahan dari rumah, itu usia atau umur TPA itu mungkin 10 tahun kali, 5 tahun ya. Sekarang sudah isunya malah udah ditutup yang TPA. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah pemilahan dari rumah. Dari rumah. Untuk mengurangi beban. Jadi memperlambat atau memperpanjang umur TPA. Itu penting. Jadi untuk memperpanjang umur TPA itu keterlibatan kita sebagai masyarakat itu wajib. Ya. Yaitu pilah sampah dari rumah. Ya. Karena sebenarnya pilah sampah itu mas sederhana. Ya, betul. Tapi dampaknya luar biasa. Betul. Kita bisa bayangkan kalau satu orang rumah tangga saja memilah sampah,
mungkin hanya 10% yang keluar dari rumahnya. Betul. Mungkin. Kalau sampah rumah tangga, kalau kita riset ya, semua jenis bisa diolah. Rumah tangga loh ya. Kan kalau rumah tangga dia hanya ada organik dan anorganik. Betul. Dua ini bisa. Ya, kalau organik bisa jadi kompos. Anorganik kalau kita tidak bisa kelola, tabung di bank sampah. Atau ya yang bank sampahnya juga udah banyak sekarang. Udah banyak banget, 700 lebih datang. Nah, kalau itu kita yang penting pilah. Ya. Yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya pemilahan. Jadi campur semua jadi satu kresek atau satu karung misalnya. Tapi kalau kita pilah, yang anorganiknya ke bank sampah, yang organiknya untuk kompos, apa yang keluar dari rumah? Nggak ada sih. Iya. Nggak ada ya. Itu rumah tangga loh ya. Iya. Betul. Saya ini di luar industri. Bayangkan kalau satu kakak tidak mengeluarkan sampahnya. Iya, benar. Saya udah nyoba juga sebenarnya. 10%, sedikit sekali. Ya. Dan ini cukup membantu untuk memperpanjang usia TPA tadi. Yang menjadi mungkin apa ya, tantangan atau yang bikin ini nggak jalan tuh tantangannya. Iya. Masyarakat kurang kesadarannya. Kurang. Makanya harus pendidikan, harus sosialisasi. Itu nggak bisa berhenti. Harus wajib. Secara peraturan nih Mbak, apakah sudah ada diatur oleh misal level undang-undang? Ada ya? Ada. Ke surat dari surat edaran Pak Gubernur 2022-23 itu sudah ada bahwa kalian bukan rumah tangga, justru pelaku usaha itu wajib untuk memilah sampahnya sendiri dengan bisa menunjuk pihak ketiga. Misalnya sekarang bekerja sama dengan bank sampah, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, itu bisa. Tetapi memang bicara sampah ini kita tidak cukup hanya dengan undang-undang. Ya. Kita juga tidak cukup dengan mungkin banyaknya bank sampah. Betul. Kita juga tidak cukup dengan kegiatan clean up misalnya yang seminggu sekali. Betul. Tetapi kalau brainnya tidak terbentuk, itu akan terjadi lagi. Pola pikir. Itu sebabnya kalau saya tidak hanya sebagai pengelola bank sampah, tapi saya lebih senang mengatakan diri saya aktivis nih. Karena aktivis itu beda dengan pelaku bank sampah. Ya. Gitu loh. Kita pingin melalui maksud saya semua bank sampah bagus. Tapi kami di Bank Sampah NTB Mandiri justru memilih ke edukasi. Ya. Karena yang saya lihat secara pribadi yang masih kurang adalah kesadaran tadi. Tantangannya tadi seperti Mas tanya, ini ada tantangannya. Yaitu tantangannya adalah pola pikir masyarakat. Ya, bagaimana mengedukasi di level rumah? Iya. Untuk mau memilah. Door to door harus. Kadang kita malas kan, maunya sosialisasi satu sekali bicara 100 orang yang dengar. Dan semakin banyak yang mendengar, semakin sedikit informasi yang kita dapatkan. Betul. Itu sebabnya penting untuk bicara dari hati ke hati, itu penting. That's why saya juga kalau sosialisasi nggak apa-apa, saya nggak mau yang langsung 100 orang, nggak. 2 orang, 3 orang, saya rasa itu lebih efektif. Karena ketika yang mendengar sedikit, voice-nya lebih terdengar. Tapi kalau bicara, kita umpamakan seperti kita riset di dalam satu gedung, kalau orangnya ramai 100 orang, kita bicara mungkin yang terserap hanya 10%. Karena banyaknya orang. Ya kan? Tapi kalau kita bicara dengan 5 orang atau 10 orang, itu serapannya 80%. Benar nggak? Betul. Sama kayak kelas umum, yang ini kelas private. Ya. Itu sebabnya bicara sampah, tidak usah malas untuk bicara door to door. Dari rumah ke rumah. Tidak apa-apa. Iya. Karena itu hasilnya lebih signifikan. Nah, itu yang kita kerjakan, pengalaman lebih signifikan. Udah berapa tahun Mbak Aisyah? 15 mungkin. Ada dari 2011 dan sekarang udah 2025 ya kan? Iya. 14 mau masuk ke 15 tahun. Kau masih masih saja. Masih saja? Karena memang tidak bisa berhenti. Gitu ya. Dan setiap tahun ada yang lahir generasi baru. Ya kan? Bikin sampah. Tidak bisa berhenti. Ya. Itu yang saya bilang tadi, sebenarnya sampah ini never ending story. Mm-mm. Dan tidak, untuk sosialisasi juga tidak bisa berhenti.
Orang kita menghasilkan sampah dari kita lahir sampai kita mati masih sampah. Masa mau bicaranya sekali setahun kan nggak bisa. Itu sebabnya tidak terkejar, tidak balance karena kesadarannya masih kita kejar dengan kesadaran, tetapi menghasilkan sampahnya itu hampir setiap hari masif. Si rate orang yang sadar dengan yang dihasilkan ini masih lebih banyak yang menghasilkan. Betul. Sudah pasti. Tantangannya di sana juga ya. Tantangannya di situ. Makanya edukasinya itu penting. Betul. Yang saya nggak habis pikir juga kadang-kadang ada negara yang berhasil mengelola sampahnya atau takaran berhasil mungkin bersih lah ya. Iya. Ada negara yang kotor. Apakah menurut Mbak Aisyah faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Satu, teknologi. Kedua, undang-undang. Di Indonesia undang-undang ada, tapi masih loose ya dalam pengawasan. Kalau di luar negeri seperti yang saya pernah kunjungi seperti Jepang, seperti Eropa, itu undang-undangnya ketat. Tidak bisa main-main dengan undang-undang sampahnya, nggak bisa. Kemudian teknologi juga dibantu tadi. Yang kedua faktor konsumtif. Orang Indonesia itu konsumtif banget dibanding orang luar. Kalau orang luar tuh mikirnya banyak. Kan dikit-dikit jajan maksudnya. Iya benar. Karena harga, karena nilai mata uang juga. Di Indonesia ya itu tadi kita bisa penghasilan mungkin di bawah 1 juta masih bisa jajan ini jajan itu. Kalau di luar nggak bisa. Pajaknya mahal, biaya juga mahal, apa-apa mahal. Jadi mereka juga kalau nggak benar-benar ya konsumtifnya nggak terlalu. Gitu. Mikir 2 kali ya. Mikir 2 kali. Berarti di pola konsumsi ini ada hubungan langsung dengan sampah. Dan satu lagi mungkin tingkat kepadatan penduduk itu penting. Jadi kita nggak bisa juga samakan negara yang kecil dengan Indonesia. Indonesia ini besar banget. Jadi tentu tingkat keberhasilan itu sangat mendukung ya jumlah populasi tadi. Benar. Dan apakah juga karena mereka udah punya roadmap yang jelas nih, alurnya jelas dari mulai rumah, industri dan lain-lain hingga end of life cycle-nya itu dipetakan dengan baik dan di enforce. Yang menurut Mbak Aisyah nggak ada sama sekali di sini yang missing itu di bagian yang mana nih di pengelolaan sampah di Lombok deh? Sebenarnya semuanya ada. Semuanya ada di Indonesia ya. Seperti insinerator sudah ada, fuel sudah ada, RDF sudah ada. Merubah sampah PLTS itu sedang direncanakan di Lombok Utara. Jadi pengelolaan sampahnya itu kalau menurut saya yang saya lihat ya better than before yang 11 tahun yang lalu belum ada apa-apa. Sekarang tuh sudah banyak. Justru di Indonesia atau di Lombok. Itu pengelolaan sudah bagus. Tinggal sistemnya saja dan ya karena kita jumlah sampah yang banyak memang tidak mudah. Kemudian kita tidak hanya masalah sampah rumah tangga, sungai, gunung itu besar sekali. Nah masalah sampah yang sudah di sungai dan di gunung itu perlakuannya khusus, tidak sama dengan mengelola sampah rumah tangga. Yang di sungai biasanya bocor dari rumah tangga juga biasanya ya, atau tergantung. Jadi dari sektor bisnis juga ada. Ya. Jadi kalau mengelola sampah rumah tangga itu mudah. Itu sebabnya kenapa kita ingin pengelolaan sampah itu dimulai dari rumah tangga supaya mudah. Karena kalau sudah kebuang itu susah, cost-nya tinggi. Nah, kalau dari rumah tangga itu gampang. Satu, sampahnya belum tercampur, masih bersih. Misalnya kresek nih. Udah nggak usah keluarkan cost lagi untuk cuci dan hygiene-nya juga tidak perlu dipertanyakan karena masih bersih. Gitu ya. Kemudian untuk kompos, sampah organik itu juga mudah karena untuk sampah organik nggak bisa tunggu. Dia pergerakan bakteri jauh lebih cepat dibanding pergerakan manusia. Jadi hari itu juga harus jadi kompos, harus diolah. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah sampah itu keluar dari rumah bercampur dengan segala macam termasuk kotoran, ya kan? Termasuk debu, termasuk yang lain-lain. Nah kalau sudah bercampur, inilah yang membuat masalah pengolahan sampahnya menjadi sulit. Kalau sudah nyampur. Cost-nya gitu. Jadi intinya dikumpulin sebelum dia bocor. Dari rumah. Dari rumah. Paling simpelnya itu pilah dan olah sampah dari rumah.
Ini slogan yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh. Nah, misal langsung yang praktis. Ya. Besok saya mau ngasih tahu mama saya, "Mah, pilah dong dari rumah." Terus mama nanya, "Kok harus milah?" Terus saya bisa jelasin nih. Karena gini-gini mah supaya nggak nambah ini di TPA. Terus nanya, "Step by stepnya gimana?" Nah, yang harus dijawab bagaimana? Step by stepnya ada pemilahan itu kalau untuk rumah tangga, memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Berarti itu saja dulu dasar. Yang organik adalah sampah yang bisa terurai. Ya. Misalnya sayur-sayuran, sisa ikan, perut ikan, tulang ikan, kulit telur, ya itu kan organik. Dipilah, jangan dijadikan satu dengan anorganik. Nah, anorganik itu seperti apa? Plastik, kresek, botol kemasan, gelas kemasan. Atau kalau di rumah tangga tuh biasanya ada minyak curah, ada bungkus minyak goreng, ada pengharum, ada deterjen. Itu anorganik. Pilah. Jadi si wadahnya udah harus beda nih. Harus beda. Dan kalau kayak anorganik kan tidak masalah. Yang penting dikeringkan, simpan. Ya. Terus nanti mau dikemanain ya dicari, misal ada bank sampah. Bank sampah banyak. Yang tidak diterima bank sampah dan tidak organik pun barulah itu yang dibuang, maksudnya untuk jadi kompos. Untuk jadi kompos. Oh iya. Nah, itu sebabnya kalau sudah pilah, mengajarkan mereka membuat kompos itu juga nggak makan waktu berhari-hari. 1 jam cukup. Bisa. Itu sebabnya door to door nggak apa-apa. Nah, saya rasa ibu-ibu rumah tangga yang sudah mengolah sampahnya sendiri awal-awal agak sulit karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah 2-3 kali, dia akan pasti merasakan, dan besok-besok dia nggak mau buang sampahnya. Oh, ini ternyata bisa jadi ini, ternyata gitu. Butuh berapa tahun sampai ada kebiasaan baru ini diadaptasi berdasarkan pengalaman, Mbak? Kalau orang dewasa ya, kalau kita ngambil dari orang dewasa itu, karena ini bukan sesuatu yang sulit. 2-3 kali dilakukan sudah bisa. Asal mau. Tapi itu tadi, kita tidak hanya mengajarkan, tapi memberikan pemahaman betapa pentingnya kita jaga lingkungan kita sendiri. Jadi kita, kalau yang lebih gampang gampangnya gini Mas, Mah, sampahnya dipilah ya, nanti TPA penuh, itu kejauhan. Dia nggak bisa relate. Itu TPA kan urusan, benar nggak? Ya benar. Ya. Jadi Mah, kalau sampahnya ditabung, sampahnya dipilah, ini Mama buat kompos nih, nanti tanam cabai bisa. Kan deket tuh. Dia melihat manfaat langsung. Iya, maksudnya dekat dari manfaatnya kan. Ya. Oh iya ya, saya bisa tanam cabai di rumah dengan pupuk sendiri, organik, sehat. Untuk siapa? Untuk saya. Iya kan nggak jauh-jauh kan. Ya. Jadi kita carikan satu solusi yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Rumah nggak perlu kotor, nggak bau misalnya kan. Buat membuat komposnya juga nggak sulit. Terus kita bisa pakai sendiri. Ya. Mengkonsumsi sayur yang kita tanam sendiri dengan pupuk organik sendiri lebih sehat untuk kita sendiri. Kalau plastik nggak susah, walaupun 1 bulan paling 1 kilo 2 kilo plastik itu banyak. Ya. Sedekahin mah dapat pahala misalnya nih. Ya kan untuk sendiri. Oh iya ya. Ya. Oh bisa disedekahkan juga ya. Bisa sedekah sampah sekarang banyak, bank sampah banyak yang nerima. Maksudnya kita kasih yang udah dipilah. Yang sudah dipilah. Ya. Seperti itu. Nah, itu sosialisasi yang mudah, murah dan bermanfaat. Jadi nggak usah kejauhan dulu, langsung ke TPA misalnya, itu terlalu jauh. Nanti lama-lama itu untuk memulai merubah kebiasaan tadi. Ya. Berarti ilmu di merubah mindset itu bagaimana self interest orang yang kita ajak bicara. Dia tertarik dulu nih. Karena saya bisa mendapatkan manfaat dari ini, activity ini. Karena dengan menjalankan aktivitas ini ada hal istilahnya ini nggak praktis dibanding kebiasaan yang lama. Ternyata gampang dan menghasilkan juga. Kalau udah dapet dan melihat manfaatnya, keterusan. Akhirnya dia tadi berubah kan. Nah akhirnya menjadi kebiasaan. Nah orang kalau udah kebiasaan, kita nggak minta pun dia akan sudah pilih karena sudah terbiasa. Sudah bisa melihat manfaatnya. Iya. Menarik. Gitu. Yang saya penasaran lagi nih Mbak, kan udah 14 tahun ya, 14-15 tahun berkecimpung di dunia persampahan. Nih. Yang men-trigger di awal, kok mau? Kayak kita clean up di mangrove gitu kan.
astaga, yang dilihat macam-macam gitu kan. Ya. Dan kita ke masyarakat ditolak, pokoknya ngedengerin yang aneh-aneh dah. Iya, Walaupun ada yang mau kita ajak iya, gitu. Cuman itu butuh apa istilahnya? Komitmen lah. Iya. Dan ya udahlah, kalau misalnya kita ditolak di sini berarti ada salah dengan apa yang kita ucapkan, atau memang ya kita tinggal cari di tempat lain. Dan apa yang membuat Mbak Aisyah kok bisa maintain sampai 15 tahun? Iya. Satu, karena saya cinta Lombok. Asli memang. Iya. Ya. Saya cinta Lombok. Sebelum ini saya keliling di beberapa negara. Sebelum berkecimpung di dunia persampahan. Berarti kabur aja dulu kemarin. Sama. Tapi saya tidak pernah punya niat untuk kabur ya. Oh ya, tapi balik. Ya. Maksudnya saya bekerja di beberapa negara. Jadi biasa kita bekerja ada waktu libur ya. Betul. Pergi jalan-jalan, pergi main ke pantai yang sama seperti itu. Wah, saya cukup bangga lah sama negara-negara itu gitu kan. Tapi setelah saya balik ke Lombok, saya menyadari ternyata apa yang saya lihat di negara-negara luar itu tidak seberapa dengan apa yang kita punya. Di Lombok ini luar biasa. Ya, sepakat. Bagus banget gitu. Ternyata gitu. Di situ saya sadar, tapi ada masalah, yaitu sampah. Jadi itu yang menggugah sebenarnya. Kenapa enggak kita mulai? Itu yang sebenarnya memang menggugah. Kenapa akhirnya saya buat komunitas KMPSL pada waktu itu awal-awal 2010, komunitas peduli sampah dan lingkungan. Ya ngajak-ngajak teman sambil sepedahan dan untuk bersihin sampah. Tapi pada perjalanannya memang tidak mudah ngajakin orang. Akhirnya searching juga, ternyata ada bank sampah. Kemudian riset lagi nih, ternyata tidak kena juga kalau hanya dengan demo-demo bersih pantai saja, tidak sempurna. Atau tidak, maksud saya mungkin kita hanya kerja setengah aja. Akhirnya saya cari lagi, jalan keluarnya adalah harus ada value, ada harga. Nah, itulah sebabnya jadi bank sampah tadi. Supaya ada value-nya, ada kita menghasilkan ke masyarakat. Kita dari riset juga, tapi sebenarnya bicara sampah ini nggak mengenal kasta, Mas. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau kalau memang jiwanya lagi nggak peduli ya dia buang aja gitu kan. Jadi di situ juga saya belajar bahwa sampah ini tidak mengenal kasta. Maka kita ajaklah teman-teman tanpa mengenal pun siapa dia ya. Misalnya dia dosen. Nah, di komunitas itu ada yang dosen, ada yang guru, ada yang mahasiswa, pengusaha, macam-macam. Ya. Jadi tapi setelah tahun ketiga dari bank sampah mulai menghasilkan, membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat, inilah yang membuat saya titik balik ya. Ternyata ini bisa menjadi peluang. Karena sesuatu yang sudah bisa menjadi peluang dia akan sustain. Iya, betul. Itu. Harus menjadi peluang maka dia akan sustain. Kuncinya di peluang itu. Itu sebabnya yang saya kembangkan adalah marketingnya. Makanya 2013 kita sudah ekspor untuk produk-produk anorganik ya, produk-produk kerajinan. Itu ekspor 2013 ke Australia. Udah ekspor? Sudah ekspor. 2013. Yang orang-orang masih tidur nyenyak ya. Tapi kita sudah menghasilkan. Dan itu dikerjakan oleh masyarakat. Jadi rantai nilainya panjang. Ini bukan kita saja, bukan hanya pelaku usaha saja, tapi masyarakat, karena yang mengerjakan masyarakat. Dampaknya lingkungan, sociopreneurship sudah pasti. Gitu. Itu sebabnya kenapa bisa bertahan, karena dia akhirnya membuka peluang. Itu yang membuat dia sustain. Produk-produk di awal dulu kalau boleh tahu apa, Mbak? Yang bisa diekspor? Yang kecil-kecil aja ya, biasanya karena kebetulannya karena Lombok daerah wisata kan. Jadi kita melihat pangsa pasarnya di wisatawan. Lakinya di sana. Karena sebenarnya banyak juga yang buat kerajinan dari sampah plastik ini. Tapi teman-teman di luar Pulau Lombok itu kesulitan untuk menjual. Kalau kita, karena kita di Lombok daerah wisata, tidak ada kesulitan, malah kekurangan. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Menarik. Gitu, Untuk kita karena ngomongin pariwisata nih. Pasti nggak jauh juga, sampah lagi. Sumber sampah lagi. Sebenarnya adakah
SOP gitu ya di bidang para pebisnis Ya. untuk mengolah sampahnya sendiri kah? Atau mereka harus ada treatment yang jelas ini limbahnya harus ke sini supaya Perusahaan itu apa, misalnya perusahaan hotel misal. hotel Ya. Ada aturannya. Sekarang hotel juga seperti Eco Hotel dapat sertifikat ISO untuk environment. Kan ada SDGs ya. Ya. Nah, itu Mereka harus comply. Iya, harus itu. Ada. Dan sekarang banyak juga hotel-hotel yang mengambil itu gitu. Hotel di Lombok mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Kalau untuk perusahaan sebenarnya ada namanya TJSL, tanggung jawab sosial. Ya. Jadi misalnya beberapa BUMN itu menjadi ibu asuh atau bapak angkat atau ya seperti CSR. Betul. Itu sebenarnya mereka memang diwajibkan untuk mengeluarkan dana itu ya kepada komunitas, jadi bukan kepada satu orang, kepada komunitas yang bergerak ya, termasuk dalam memperbaiki lingkungan seperti itu. Ke kelompok berarti ya, ada bantuan ke kelompok ya. Yang kemudian kelompok ini melaksanakan apapun. Iya. Ya. Misalnya dia kayak penanaman mangrove misalnya. Betul. Itu ada perusahaan bertanggung jawab. Itu TJSL itu di situ lingkupnya. Biasanya di BUMN. Ya, BUMN semua ya, semua. bukan biasanya semua BUMN itu punya tanggung jawab sosial seperti itu. Nah, misalnya bukan hanya aksi tanam mangrove atau tanam pohon, tapi lebih ke edukasi, pendidikan, kesehatan, itu semua jadi satu. Yang sustainable berarti. Iya. Gitu. Sudah pernah ada sebelumnya, Mbak? Maksudnya? Program TJSL di Bank ada. Mandiri. Ada. Bank Di Bank Sampah NTB Mandiri ya. Itu mitra CSR PLN justru dari 2014. Udah 10 tahun, 11 tahun? Iya. Oh, oke. Programnya beda-beda setiap tahun? Beda-beda setiap tahun. Beda-beda tempat, beda-beda lokasi, beda-beda program juga. Masuk pembangunan sekolah, itu programnya dari PLN. Walaupun tema besarnya sampah nih. Iya. Tapi ya untuk menunjang. Iya, programnya apa nih, pendidikan misalnya. Kesehatan itu kan ada kaitannya. Korelasinya pasti ke sampah. Iya, betul. Jadi sampah ini seperti kalau kita di Pujasera atau di satu restoran, apapun makanannya, ini minumannya. Nah, apapun profesinya pasti punya sampah. Mau suku apa pasti punya sampah. Itu saya bilang tadi, mau presiden, maaf ya Pak Presiden. Mau presiden sekalipun, mau tambal ban, dia punya sampah. Karena semua orang konsumtif. Karena itu nyawanya loh, sisa dari kegiatan. Kalau nggak punya sampah kan miskin sekali. Iya, benar. Iyalah. Itu indikator sebenarnya. Ya mati lah nggak ada sampah. Nggak makan, nggak minum ya nggak apa-apa kan, nggak ada sampahnya. Iya. Tetapi bukan berarti banyak sampah, bukan. Bisa dicari alternatif. Misalnya mengurangi ya konsumsi kue-kue atau makanan yang kalau bisa tidak harus dibungkus plastik, misalnya bungkus daun pisang gitu. Ya. Atau daun daun pandan. Daun pandan. Ya. Jadi berarti seperti itu budaya itu perlu juga. Kembali lagi ke lifestyle sekarang. Jadi sampah ini juga ditentukan oleh lifestyle kita. Ya. Bagaimana kita berbelanja, cara kita membeli barang dan lain-lain. Ya. Kalau secara nasional nih, menurut Mbak Aisyah, kita di area yang tepat untuk memberi misalnya alternatif supaya tidak pakai kantong plastik misal. Apakah itu efektif? Atau memberi alternatif untuk sedotan plastik dan lain-lain? Sudah efektif atau belum? Kalau dilihat dari mana dulu kita melihatnya, efektif apa tidak? Ya, karena sebenarnya ada juga beberapa alternatif yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, contoh ya, misalnya menggunakan sedotan bambu misalnya. Betul. Sedotan bambu itu juga perlu perawatan khusus. Ya. Enggak, itu mau dipakai lagi tuh misalnya. Harus dibersihin dalamnya. Harus rendam dan sebagainya. Itu juga sebenarnya. Kemudian ke pelaku usaha kan cost-nya naik. Tidak semua, karena hal-hal yang organik itu juga cost-nya lumayan tinggi. Ya. Ya, karena kan kalau yang plastik itu gampang, cetaknya cepat banyak, harga jadi murah. Nah, ini kalau kita bicara pro kontra. Ya. Ya, kalau dikatakan efektif apa tidak. Kemudian mengurangi sampah, penggunaan kantong plastik. Itu apakah efektif? Kalau menurut saya dari sisi mana dulu? Nah, karena pegiat lingkungan dan pelaku usaha
tidak akan sama. Dia seperti air dan minyak, tidak bisa bersatu. Kalau pelaku usaha, maaf ya. Ya. Pelaku usaha misalnya dia jual beli sampah. Ya. Semakin banyak sampah dia semakin senang. Ya, karena Ya itu kan? yang dia jual. Ya, itu yang akan menjadi bisnisnya. Ya. Tapi kalau militan atau seperti kita yang pelaku Aktivis. Aktivis, ya kalau bisa nggak ada sampah, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti itu. Ya. Berarti tergantung ini ya, sudut pandang. Sudut pandang. Ya. Perspektifnya dari mana dulu. Ya. Gitu. Yang ini juga sebenarnya kalau posisinya ideal nih Mbak, kita mau pakai plastik jika itu memang pilihan terbaik secara cost, ya pakai aja. Ya. Toh nanti kita juga bisa kirim lagi ke bank sampah misal, bisa dimanfaatkan ulang dan tidak bocor kemana. Betul. Seharusnya tidak masalah ya. Kalau saya tidak masalah menggunakan plastik, tetapi bijak mengembalikan plastik itu pada tempatnya. Nah, sekarang saya tanya nih sama teman-teman, dari mana datangnya plastik? Ya kan? Ya, dari produk yang kita konsumsi. Plastik itu berasal dari limbah minyak bumi. Oil ya. Kalau tidak dimanfaatkan, dia mencemari laut. Jadi harus diambil plastik ini. Bijinya ini, zatnya. Ya. Ya, plastik itu berasal dari mana kita harus tahu dulu. Ya, dari limbah minyak bumi. Itulah yang dikelola menjadi plastik sesuai dengan jenisnya. Kalau dia PP ya atau PET itu aman, kan sudah ada ininya ya, sudah ada hasil tesnya. Misalnya maaf ya. Misalnya air kemasan. Nah, itu sudah layak untuk digunakan. Ya. Gelas plastik itu. Atau pernah lihat dulu ada satu minuman yang menggunakan beling ya, botol kaca. Ya. Mengolah botol kaca kosnya jauh lebih tinggi dibandingkan plastik. Mungkin itu alasannya mereka shift ke botol plastik. Betul. Justru nggak bisa diolah kalau kaca, susah. Ya kan? Nah, plastik karena sudah ada ada SNI-nya, sudah layak digunakan, boleh. Tetapi jangan dibuang tadi sembarangan, dikembalikan secara bijak. Dia bisa recyclable. Bisa di-recycle. Dan bisa menjadi manfaat lagi ke orang banyak. Kita bayangkan kalau nggak gunakan plastik, semuanya pakai kaca misalnya. Kita bicara industri, makanya tadi saya bilang kalau pengusaha dia nggak akan sama dengan militan. Wah, nggak boleh pakai. Nah, kalau pakai botol kaca, daur ulangnya lebih susah lagi. Apalagi kita kepulauan nih, misalnya. Kita bicara industri ya. Ini udah nggak rumah tangga lagi. Industri untuk pengiriman dari Surabaya ke Lombok misalnya. Plastik ini adalah yang paling aman, paling murah kos. Jadi ini sebenarnya peraturan untuk perputaran ekonominya mendukung. Alasan utama plastik diciptakan di awal pun untuk mempermudah hidup sebenarnya. Betul. Asalnya plastik pun juga manfaat, yaitu tadi karena limbah harus dikelola. Jadi limbah. Ya tadi sesuai dengan kebutuhannya. Ini semua ini plastik nih. Mana ini kursi? Laptop, casing. Itu kan semua dari plastik. Kan, tapi sesuai dengan jenisnya tadi. Makanya jangan dibuang, dicampur. Itu sebabnya saya bilang tadi, teman-teman memilah ini sepertinya sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Ketika dipilah, itu mempermudah pengolahan, mengurangi kos daripada pembiayaannya untuk pengolahan tadi. Nah, karena kosnya rendah, orang mau kerjakan. Tapi kalau kosnya sudah tinggi, nggak mau dikerjakan. Kenapa kosnya tinggi? Karena sampahnya masih bercampur. Kita perlu air lagi untuk cuci, kita perlu orang lagi untuk pilah. Semuanya bayar. Betul. Itu dia. Pilah berarti. Pilah sampah dari rumah. 2 poin terakhir nih, Mbak Aisyah. Tadi kita udah ngomong sejarahnya bagaimana Mbak Aisyah terjun di dunia ini dan istiqomah, konsisten gitu. Saya mau tahu pasti ada tantangan. Ya. Ada lika-likunya, bicara dengan stakeholder dan lain-lain. Bagaimana menyikapi tantangan tersebut? Untuk ini, misal yang nonton ini ada aktivis nih. Terus aktivis ini mereka udah nyoba, misal dari mulai clean up, tapi mereka kok jumlah sampahnya nggak berkurang-kurang. Mungkin mereka mau advokasi. Adakah tips and trick untuk meng-engage stakeholder?
Sebenarnya yang paling bagus ya tadi ada stakeholder itu siapa dulu ya? Ya. Ada dana CSR yang tadi saya juga sampaikan. Ya. Kemudian triksnya supaya kita bisa istiqomah, yang pertama itu memang harus ada value. Dari hasil kegiatan itu. Even dia itu seorang aktivis, kalau nggak ada value-nya, mungkin aktivisnya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa bertahan, selebihnya enggak. Karena apa? Tidak ada green circular economy tadi, tidak ada income-nya, tidak ada hasilnya. Ya, semakin banyak kok ini kita bersihkan pantai nggak habis-habis ya itu tadi, tidak menyentuh ke masyarakat. Jadi maaf ya, masyarakat hanya diajak untuk pungut sampah, tapi tidak dikasihkan manfaatnya. Masyarakat juga besok-besok nonton doang, sering kan? Ngalamin? Betul. Itu sebabnya kalau masuk ke masyarakat harus kita tahu dulu nih yang kita bawa apa. Kita bawa beras atau balon gas. Maksudnya? Ya, kalau bawa sembako atau mau bawa balon gas yang begitu lepas langsung terbang. Ya kan, maksud saya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu riset. Teman-teman sering kali nggak riset. Jadi misalnya bersih pantai di sini, tapi nggak riset karakter orang di sini gimana nih? Nggak kan? Oh, pantainya kotor, tapi kita tidak lihat lingkungan itu tidak hanya pantai itu saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar pantai itu. Betul. Itu harus diriset. Ternyata orang-orang di sini tuh karakternya seperti ini. Mereka maunya A, B, C, dan D. Jadi kita sudah tahu, pagi itu kita masuk, kita diterima. Misalnya, nih tadi saya mungkin ngomongnya banyak kamuflasenya. Oke Ibu, kalau buang sampah kita akan dapat ini misalnya. Nanti ini jadi ini. Akhirnya dia akan menjadi income. Jadi kalau mengajak mereka untuk bersih pantai, kalau bisa sekalian dengan pelatihannya tadi. Pelatihan yang menghasilkan. Nah, off takernya teman-teman nih, nggak apa-apa ditalangin dulu off takernya. Bu, nanti kalau udah jadi kita beli. Nah, ini kita bawa sembako kan? Benar nggak? Benar. Nah, jadi nggak cuma bawa balon, ya bagus, tapi kena angin tek udah pecah habis. Nah, besok mereka gitu kita mau clean up lagi, ya mereka nonton doang. Dan sering terjadi begini, kita bersih-bersih, besok kotor lagi. Karena apa? Karena tadi itu tingkat kesadaran, tingkat kecintaannya pada tempat itu belum terbangun. Itu sebabnya teman-teman yang melakukan clean up harus ada sosialisasi. Berarti ada pendekatan sosial dan ekonomi harus lengkap untuk tujuan lingkungan. Iya betul. Tidak bisa cuman lingkungannya doang, ekonominya ketinggalan. Berarti harus dipahami juga semuanya. Makanya saya bilang tadi, dengan siapa kita bicara, audiensnya nih. Kalau bicara dengan mahasiswa mungkin kita bicara tentang mata kuliah yang sesuai dengan lingkungan dan sebagainya. Dengan anak-anak kita bicara mungkin kita buat permainan dari barang bekas, ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin kita bicara nilai, ya itu tadi. Ibu nanti kalau buat ini nanti bisa buat tas, kita ajarin buat tas nanti bisa jual ke sini. Itu maksud saya. Jadi kita sesuaikan, kan nggak mungkin kalau di sekolah kita bicara nanti ini harganya segini, kan nggak mungkin. Anak sekolah mungkin bisa bicara tentang nilai. Nanti kalau ikut kegiatan ini dapat nilai A atau dapat nilai B misalnya. Berarti dengan siapa kita bekerja sama? Dengan sekolah, dengan pihak guru, kan begitu. Karena anak-anak dalam sekolah ya kaitannya dengan mata pelajaran, dengan guru kan gitu, dengan sekolah gitu. Spektrumnya lumayan luas ternyata ya. Memang nggak bisa milih ke sini aja, nggak bisa. Kalau mau semua holistic approach. Gitu. Lalu yang terakhir nih Mbak, kalau misalnya ada sebuah lombok yang ideal, pengelolaan sampahnya, Mbak Aisyah bisa pilih nih, bagaimana manusia-manusia orang-orang di sini, masyarakat udah siap menerima konsep apa yang jelas setelah pilah dari rumah ya. Setelah itu harapan Mbak Aisyah tuh bagaimana sih pengelolaan sampah di Lombok ini? Gini, sekarang nih di Lombok saya informasikannya, sudah banyak sekali pengelola bank sampah yang fokus pada satu pengolahan. Misalnya untuk BSF, Black Soldier Fly sudah ada, untuk kompos sudah ada, untuk di TPST juga sudah ada yang menerima kresek, khusus kresek ada, yang menerima botol plastik saja ada, banyak sekali.
kita hanya tinggal pilih. Itu tadi sesuai dengan sampah kita tadi. Tapi kalau rumah tangga sebenarnya saya balik lagi nih dari awal nih. Ya. Kan nggak mungkin nunggu kalau sampah organik misalnya. Kan nunggu mau nyetor terlalu cuman sekilo kan nggak efektif. Olah aja sendiri Di rumah. It's simple. Gitu. Kalau bicara rumah tangga asal mau sebenarnya nggak akan keluar. Tapi di komunitas atau di kelompok di pergerakan masyarakat sekarang untuk pengolahan sampah itu sudah bagus sekali Mas di Lombok. Hanya belum menyeluruh karena masih proses. Sekarang mungkin Mas bisa belum jalan-jalan ya ke TPA. Sudah belum? Sudah. Kebon Kongo minggu lalu. Sudah kan? Ya. Atas. Sudah bagus. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat daerah yang lain ya, dia bikin taman di atas. Iya. Sudah bagus benar. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Kota Mataram punya sendiri pengolahan. Ada RDF sekarang. Ada RDF. Bagus. Nah, ini harus kita apresiasi. Ya. Karena tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, memang semuanya perlu proses. Cinta lingkungan aja. Ya. Itu nanti banyak sekali netnya ke belakang-belakang. Ya. Untuk mencintai Lombok aja dulu. Iya. Cintai Lombok atau cintai lingkungan kita. Kalau kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Ya, betul. Nah, nanti baru actionnya di mana nih? Nah, karena tidak semua orang tertarik dengan bidang itu. Betul. Misalnya pengolahan sampah, tidak semua orang suka bisa dengan pengolahan BSF. Nanti nggak bisa makan misalnya, karena kan maggot gitu kan. Iya, maksudnya tinggal pilih. Karena sebenarnya cara atau metode pengolahan sampah itu juga banyak. Nggak harus BSF. Bisa kompos, atau komposnya juga bisa ini, bisa biomiru, bisa biogas, bisa banyak sekali. Disesuaikan dengan jenis dan jumlah sampahnya, juga disesuaikan dengan kemampuan pengelolaannya. Gitu. Nah, itu praktis banget. Bisa langsung dipraktekin malam ini. Habis buka puasa gitu kan, apa saja sampah pilah kita. Sampahnya. Ya, pilah sampahnya yang kering-kering, anorganik, yang organik ya organik. Iya. Bisa kalau bisa bikin kompos sendiri di rumah, bikin langsung. Karena pergerakan itu bakteri cepat. Jauh lebih cepat dibanding pergerakan manusia. Itu. Oke, nggak kerasa udah di akhir podcast. Mungkin di beberapa bulan ke depan atau bahkan mungkin minggu kita bakal undang lagi mungkin Mbak Aisyah di episode selanjutnya. Kita bicara mungkin hal-hal yang lebih detail, bagaimana pengolahan kompos misal. Mudah-mudahan masih bersedia. Itu tadi. Ya, saya nggak pernah bilang nggak bisa nolak lah. Masalah sampah ya saya nggak bisa nolak. Siap. Kalau nolak tuh rasanya, aduh kenapa ya saya tolak. Iya. Ini misinya Mbak Aisyah yang mulia sekali. Iya, ini kita udah misi kita gitu. Jadi kalau dulu untuk mengajak orang susah. Kalau sekarang hasilnya orang meminta kadang-kadang meminta nih, Mbak bisa nggak? Itu udah kebahagiaan. Dulu kita susah sekali mau masuk, mengajarin aja susah. Sekarang orang minta diajarin, masa kita mau malas kan? Nah, itu udah ada perubahan walaupun sedikit. Iya. Ada harapan ya Mbak. Iya, pasti. Oke. Para penonton, terima kasih sudah menonton podcast episode hari ini dengan Mbak Aisyah Hodis dari Bank Sampah NTB Mandiri. See you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yay. Nice.